Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita akan bahas segmen ini sedikit pertandingan di round 4 Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Antara laga perdana ya di round 4 ini antara Arab Saudi lawan Indonesia. Nah, kami nggak akan banyak memberikan pendapat ataupun menilai ataupun meneliti apa saja yang terjadi di laga kali ini. Biar kita sama-sama aja ya. Silakan saja kalian mau berpendapat apapun, apakah ada kekurangan atau tidak di laga yang mungkin sudah kalian tonton juga kan. Jadi silakan saja masukkan kalian apa sih yang harus diperbaiki di Timnas Indonesia di laga selanjutnya melawan Irak. Apakah masih ada kesempatan untuk lolos atau mungkin tidak ya, kita biar sama-sama menganalisa ataupun memberikan pendapat. Jadi kalau kami pribadi yang memberikan pendapat mungkin banyak yang nggak setuju ataupun nggak sejalan ya. Cuman ya ini apa saja sih yang bisa saya amati dari laga Arab Saudi lawan Indonesia, ya kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Jadi ya harap-harap maklum kalau ada yang mungkin kurang tepat ataupun kurang setuju ya di antara kalian yang mendengar ataupun melihat analisa ataupun penilaian kami. Tapi seperti biasa sebelum kami coba bedah dan analisa apa yang terjadi di laga antara Arab Saudi lawan Indonesia, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami lihat di laga antara Arab Saudi lawan Indonesia di round 4. Ini adalah edisi ke-8 Indonesia jumpa Arab Saudi sejak tahun 1976, di mana dari 7 pertemuan sebelumnya Indonesia itu baru 1 kali menang dari Saudi loh ya, dan itu terjadi di round 3 lalu dengan skor 2-0. Sisanya seri 2 kali dan kalah 4 kali. Maka dengan kekalahan ini menjadi kekalahan kelima Indonesia dari Arab Saudi sejak 1976. Dan sejauh ini baru Sintayong satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang mampu bawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Kemudian Stadion King Abdul Aziz, ini sudah 4 kali loh ya Timnas Indonesia bermain di stadion ini khususnya untuk Timnas Senior dengan catatan 1 kali di round 3, 1 kali di kualifikasi Piala Asia 2024, 1 kali di Piala Asia 2024, dan 1 kali di round 4. Dan faktanya selama Indonesia main di stadion ini belum pernah sekalipun menang atas Saudi dengan catatan 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Di laga ini Patrick Kluivert mencadangkan ataupun mencoret beberapa pemain dari daftar susunan pemain alias DSP seperti Calvin Verdong, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, Reza Arya, Nathan Choaon, dan Ramadan Sananta. Lalu di laga ini pun Patrick Kluivert memakai formasi andalannya 4-3-3 dengan memasang duet Jai Ijes dan Kevin Dick di jantung pertahanan dan diapit oleh Yakob Sayuri dan juga Dean James di sisi kiri dan kanan. Menempatkan 3 gelandang Maklok Kambuaya dan Pelu Pesi serta 3 penyerang Miliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, dan juga Beckham Putra. Padahal kami sering bilang lu ya, persentase kemenangan Timnas Indonesia memakai formasi 4-4-2 cuma 15% aja loh ya. Tapi kenapa dipakai lagi? Padahal kita sama-sama tahu formasi 3 back Indonesia, yakni Justin Hubner, juga Jai Ijes dan Rizky Ridho adalah 3 back tertangguh di Asia lo ya, bahkan di Asia lo. Tapi kenapa PSSI-nya lebih senang katanya pakai formasi 4 back sejajar? Ada PSSI kok ikut campur formasi sih? Kita nggak usah bahas soal kinerja wasit Ahmed Al-Ali lo ya dari Kuwait, yang sebab ya kita pun sama-sama tahu lah ya, wasit Timur Tengah ini semuanya juga absurd semua. Kita bahas yang lain aja deh, apa yang ada di Timnas Indonesia aja. Inilah rating pemain-pemain Timnas Indonesia di babak pertama. Babak pertama lo ya, di mana Ragnar Oratmangun, Miliano Jonathan, Kevin Dick, dan Dean James ini jadi pemain-pemain dengan ratingnya paling tinggi di babak pertama alias paling kelihatan di babak pertama. Artinya
Jika memang harus ada pergantian di babak kedua, ya pemain-pemain yang kurang berkembang di babak pertama aja yang diganti, seperti Yakob Sayuri, Maklok, dan Beckham Putra. Itu boleh diganti. Oke lah, Beckham Putra digantikan Eliano Render ya. Tapi bagaimana dengan sisi tengah yang ditempati oleh Maklok dan Pelupesi? Ini di laga ini jujur kami pribadi ya, ini apa ya, enak juga sih ngelihat Kapten Persib di laga ini benar-benar jeblok lo ya. Bahkan bisa dibilang ini nggak bisa ditutupin sama Joy Pelupesi. Kelihatan banget deh. Ini di babak pertama lini tengah Timnas Indonesia benar-benar diobrak-abrik loh ya sama lini tengahnya Arab Saudi. Begitu juga sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia yang ditempati oleh Yakob Sayuri. Di berapa kali bolong terus. Bahkan gol-gol yang bersarang pun ini hampir semuanya berawal dari serangan dari sisinya Yakob Sayuri. Tapi anehnya, tapi kenapa harus pemain-pemain yang justru lebih berkontribusi yang diganti? Itu pun digantinya di menit 64 lagi. Dan kelihatan banget meskipun ketambahan 2 gol lagi, tapi paling tidak di babak kedua setelah masuknya Tom Haye dan juga Ole Romeni, serangan Timnas Indonesia ini lebih tajam. Cuma memang penyelesaian akhirnya yang kurang bagus, alias ya karena itu jadi ketidakseimbangan di lini tengah. Yang nggak tahu deh kami pun posisinya di mana nih. Pelupesi di mana, Klok di mana, Haye di mana, kami pun nggak ngerti deh ini posisinya. Kok nggak bisa diatur sama pelatihnya ini 3 pemain ini tuh. Ini kan jadi apa ya? Jadi jantung permainan Timnas Indonesia. Kalau 3 pemain ini acak-acakan, ya acak-acakan juga, dan terbukti 2 gol akhirnya bersarang kan ke gawangnya Martin Paes. Nah, kekalahan 3-2 dari Arab Saudi ini sebenarnya tuh hampir mirip dengan kekalahan Indonesia dari Cina di round 3, di mana waktu Indonesia kalah dari Cina di round 3 pun Sintayong pakai formasi 4 back dengan mencadangkan Rizky Ridho, Toha, dan Sandi Wos, dan memasang Miss Hilgers, Asnawi, dan Witan Sulaiman, pemain-pemain yang jarang ditampilkan secara bersamaan. Tapi anehnya ketika Timnas Indonesia kalah berapa tuh, 2-1 ya dari Cina ya, Sintayong dan Asnawi yang jadi sasaran hujatan. Bahkan hujatan itu bukan cuma datangnya dari netizen Indonesia, tapi dari Esko PSSI dan PSSI-nya itu sendiri yang justru menghujat pelatihnya. Nah, kenapa sekarang hal yang sama terjadi di era Patrick Kluivert? Patrick Kluivert pasang 4 back dan juga mencadangkan Rizky Ridho, Tom Haye, dan Ole Romeni, pemain-pemain yang memang harusnya tampil sebagai pemain utama. Tapi kenapa Kluivert nggak dikritik atau dihujat? Kan sama-sama kalah, sama-sama blunder, sama-sama pasang formasi aneh. Kenapa nggak dihujat? Paham sekarang di sini? Ya harusnya kalian udah paham ketika Indonesia kalah dari Cina di round 3. Lalu tiba-tiba banyak yang hujat Sintayong, minta Sintayong out. Mungkin itu sudah settingan dari siapa? Dari yang berkuasa lah di sepak bola Indonesia. Kalau nggak percaya gini deh, secara logika lo ya. Aneh aja, ada pelatih sebuah timnas, sebuah negara, sebuah federasi gitu kan, dihujat, diejek, disudutin habis-habisan sama orang-orang tertentu, tapi nggak ada reaksi apa-apa dari federasinya. Aneh nggak? Aneh kalau buat kami, kecuali memang mereka lah yang mengatur ataupun mengizinkan. Buktinya sekarang ketika Patrick Kluivert disenggol dikit, udah kayak kebakaran jenggot tuh PSSI. Paham sampai sini? Jadi kalian harusnya paham yang selama ini ya sibuk gitu kan, gembar-gembor ataupun podcast sana sini buat jatuhin Sintayong itu bukan semata-mata kerjaannya Toel, dari otaknya Toel. Toel itu mungkin apa ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai jongos, sebagai suruhan aja, sebagai orang yang dibayar kali ya. Siapa yang bayar ya? Entahlah, silahkan pendapat kalian. Kalau buat kami pribadi gini loh ya, soal kalah atau menang dalam sebuah pertandingan itu adalah hal yang biasa loh ya. Buat kami ya hal yang biasa, mau kalah mau menang itu hal yang lumrah dalam sebuah pertandingan. Mau siapapun pelatihnya ya juga tetap bisa ngalamin yang namanya sebuah kekalahan. Mau itu kalahnya dari Arab kek, mau itu kalahnya dari tim ecek-ecek kek, ya itu hal itu bisa terjadi dalam sepak bola. Mau siapapun pelatih, mau sehebat apapun pelatihnya, pasti pernah alami yang namanya kekalahan gak terduga, dan itu sebuah fakta. Jadi kalau soal kalah atau menang, kami nggak terlalu mempermasalahkan sih. Walaupun kemarin ya kita bisa menang lawan Arab gitu kan, terus sekarang bisa kalah gitu lawan Arab, ya buat kami sih nggak terlalu mempermasalahkan. Yang kami mempermasalahkan adalah
Seandainya saja PSSI dan Esko-nya ini lebih merendah diri dan gak terlalu membanggakan satu pelatih, tapi menyudutkan satu pelatih, ya mungkin kami akan terima dan gak terlalu emosi juga. Contoh misalnya waktu itu Esko-nya bilang gini, ya memang kita telah mengakhiri kerjasama dengan Sintayong, ya sangat disayangkan sekali ya. Mudah-mudahan saja ke depannya kita mendapatkan pelatih yang bisa meneruskan apa yang pernah Sintayong programkan dan kita Indonesia bisa lebih baik lagi. Kan itu lebih adem, lebih enak didengarnya. Jangan ini mas, Sintayong udah dipecat, podcast sana sini bilang STY ginilah, STY gitulah, terus bilang inilah jajaran pelatih terbaik yang pernah kita miliki pada Clivert CS lah. Seolah-olah Sintayong CS itu pelatih paling buruk di timnas Indonesia. Ya gimana kita nggak enak coba? Pakai bilang katanya pelatih yang ono mah 6 match 1 poin. Yang ini kita 3 match udah 3 poin katanya. Dibanding-bandingkan loh. Gimana nggak enak juga ngeliat kayak gitu. Nah sekarang dengan kenyataan kayak gini, kalian mau alasan apa lagi? Kan faktanya udah terlihatan. Pelatih yang kalian singkirkan, yang kalian cemooh, justru nggak kalah loh di kualifikasi Piala Dunia ini lawan Arab Saudi. Atau mungkin kalian akan bilang ataupun beralasan seperti ini, ya kalah mah biasa itulah. STY aja dulu pernah dibantai kok sama Saudi waktu pertama kali jumpa Saudi. Ini kan sama, Kluivert baru pertama kali juga jumpa Saudi gitu. Alasannya? Entahlah. Lalu gimana nih peluang timnas Indonesia? Apakah masih bisa nih, masih ada peluang nggak lolos ke Piala Dunia atau minimal lolos ke round 5 deh? Ya simpel sih kalau itu. Cuma berharap Indonesia bisa kalahkan Irak, Irak kalahkan Arab, tapi dengan skor yang sama. Jadi nanti poinnya akan sama, tinggal hitung-hitungan selisih gol aja. Paham nggak maksudnya? Gini loh, kita jelasin ya. Indonesia kan kalah 3-2 dari Arab nih. Kalau Indonesia bisa menang dari Irak 3-2, otomatis poinnya sama dong dengan Arab dan selisih gol pun sama dong. Nah, tinggal tunggu Irak harus kalahkan Arab dengan skor sama 3-2. Jadi 3 tim ini punya poin yang sama, selisih gol pun sama. Kalau tiga-tiganya punya poin yang sama dan selisih gol yang sama, jadi hitung-hitungannya tinggal tunggu nih siapa yang dapat kartu paling banyak dan pelanggarannya paling banyak. Ya cuma itu yang bisa kita harapkan. Tapi kalau di laga selanjutnya Indonesia imbang sama Irak, apalagi sampai kalah sama Irak, ya wassalam, gatot alias gagal total, kubur mimpi ke Piala Dunia 2026. Intinya, kudu dan wajib menang. Kudu menang gede malahan lawan Irak kalau mau masih punya peluang ke Piala Dunia. Tapi kan kita sangat tahu lah, sangat sulit buat mengalahkan Irak dengan skor gede. Jangankan dengan skor gede, wong dengan skor tipis aja sulitnya minta ampun. Karena fakta dan sejarahnya, dari 10 kali Indonesia jumpa Irak, Indonesia itu belum pernah loh sekalipun menang dari Irak. Dengan catatan tuh 1 kali imbang dan 9 kali kalah. Susah? Ya sangat susah. Karena kalau buat kami pribadi, peluang satu-satunya sebenarnya ada lawan Arab Saudi kemarin. Itu kan mungkin bisa lah, masih punya peluang lah Indonesia menang lawan Arab Saudi. Tapi kan disia-siakan. Akibatnya, akibat apa? Akibat kecerobohan dan juga kesombongan dari federasi dan pelatihnya itu sendiri. Coba di laga ini apa yang kurang? Dikasih 2 voucher, dikasih tambahan waktu 9 menit juga. Tapi tetap aja pelatihnya nggak ada perubahan strategi. Minimal gini loh, kan pakai strategi berjalan gitu loh. Di babak pertama pakai formasi 4-4-2. Ayo sambil jalan tuh, ubah tuh formasinya jadi 3-4-3 kek, 3-4-1-2 kek, 3-5-2 kek. Tapi ini kan enggak, dari babak pertama sampai kelar tetap aja pakai formasi 4-4-2. Ya udah kebaca dong strategi kayak gitu sama lawan. Nah kalau udah gini, siapa yang harus dibilang minim taktik? Sintayong atau Kluivert? Ya gitu aja kalau buat kami. Oke, semua itu ya yang bisa kami lihat, kami analisa dan kami teliti di laga antara Arab Saudi lawan Indonesia di round 4 ya. Seperti kami bilang tadi, silakan saja pendapat kalian ataupun analisa kalian ataupun pandangan kalian terhadap laga kali ini, dan juga apa sih saran kalian, kritik kalian kepada timnas Indonesia untuk kedepannya, laga kedua lawan Irak, dan juga bagaimana kesempatan timnas Indonesia apakah bisa melaju langsung ke Piala Dunia atau ke round 5 ya. Silakan saja, tambahin saja di kolom komentar. Dan ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Real Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.